ada beberapa hal yang hendak saya soroti Pak terkait dengan isu-isu aktual yang berkembang di media. Pertama yaitu terkait hutang BBM TNI Angkatan Laut Pak. Ini menandakan adanya kelemahan dalam sistem perencanaan dan distribusi BBM operasional dan tentu saja hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap efisiensi dan akuntabilitas anggaran pertahanan. Yang ingin kami tanyakan, Pak, apakah Kemenhan telah menyusun ulang formula dan penggunaan BBM operasional TNI ini yang lebih efisien, misalnya melalui sistem kuota atau barcode tracking agar tidak terjadi pemborosan, Pak, atau hutang yang serupa di masa datang. Kemudian karena tadi saya diberikan waktu 3 menit sampai dengan 5 menit, ada beberapa hal yang ingin kami soroti kepada Bapak Kasat. Saya tujukan terkait dengan rencana pembentukan 100 batalion infanteri Pak, infanteri teritorial yang ini juga merupakan langkah yang besar dan cukup ambisius, tetapi hal ini perlu kita cermati dengan baik Pak, karena ini juga bisa menciptakan ketegangan dengan masyarakat jika tidak disosialisasikan dan dikawal dengan baik Pak. Jadi dalam pembangunan 100 batalion ini bagaimana Bapak Kasat menjamin tidak akan terjadi gesekan antara TNI dan masyarakat sipil, utamanya di wilayah yang sensitif secara historis dan sosial. Apalagi sekarang kan era dominasi media sosial yang sangat masif Pak. Dalam kesempatan ini kami menyarankan agar TNI Angkatan Darat juga mempersiapkan strategi komunikasi publik terhadap keberadaan militer di ruang sipil agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik Pak ya terhadap keberadaan militer di ruang sipil dan juga tidak disalahartikan ya atau disusupi oleh narasi-narasi negatif sehingga ini berdampak pada citra TNI di masa datang. Lalu kepada Kasal kami menyoroti terhadap jalur Alki 2 dan Alki 3 yang mana kita ketahui ini merupakan kawasan perlintasan kapal asing yang strategis dan juga rawan aktivitas ilegal. Interoperabilitas antar matra dan institusi sipil juga masih menjadi big challenge bagi kita. Nah, sejauh mana Pak interoperabilitas antara TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara dan juga Bakamla serta institusi lainnya dalam pengawasan jalur Alki 2 dan Alki 3 ini khususnya dalam menghadapi kapal militer asing dan pelanggaran hukum laut. Terakhir ini saya tujukan kepada Bapak Kasau dalam konteks Lanut Eltari dan Lanut Biak Pak, yang kita ketahui memiliki posisi geografis strategis dalam menjaga wilayah Indonesia Timur, perbatasan Indonesia dan Pasifik tentunya, namun hingga kini belum optimal Pak secara infrastruktur maupun alutsista. Ingin kami ketahui lebih lanjut Pak, apa sih langkah konkret yang sudah diambil untuk mempercepat penguatan Lanut Eltari dan Lanut Biak ini, termasuk pengadaan pesawat tempur, kemudian personel, kemudian juga radar dan fasilitas pendukung lainnya. Karena ketika nanti terjadi pelanggaran udara oleh pihak asing, Pak, waktu respon yang cepat ini menjadi penentu efektivitas pertahanan, ya, utamanya pertahanan udara. Selain itu, ketergantungan pada pangkalan utama di Jawa dan Sulawesi memperlemah kesiapsiagaan wilayah timur. Saya ingin tanyakan juga Pak, apakah pangkalan tersebut sudah mampu menjalankan fungsi quick response tanpa harus menunggu pesawat dari Madiun atau dari Makassar, dan bagaimana juga kesiapan logistiknya. Dari saya itu pimpinan yang saya sampaikan, terima kasih.